Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezi, NPMG 1A022077. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan kode etika profesi di bidang programmer. Di sini ada pendahuluan di mana profesi di bidang teknologi informasi khususnya sebagai programmer memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia digital. Sebagai individu yang bertanggung jawab untuk pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, seorang programmer tidak hanya dituntut untuk menguasai berbagai bahasa pemrograman, tapi juga diharapkan dapat beroperasi dengan integritas dan etika yang tinggi. Lalu ada tujuan dari perancangan kode etik ini adalah merancang kode etik profesi IT melibatkan pengembangan pedoman yang jelas dan terstruktur yang berlaku ada di bidang teknologi informasi. Dua, itu menganalisa tanggung jawab opsional di bidang IT yang mencakup berbagai aspek termasuk perlindungan data, keamanan siber, dan etika dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu ada mengidentifikasi pelanggaran dan profesi IT melibatkan pengenalan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Dan lalu ada memberikan saran pencegahan pelanggaran etika di bidang IT melibatkan pengembangan kebijakan dan praktek yang dapat membantu mencegah tindakan tidak etis. Yang terakhir itu ada mengembangkan pemahaman tentang etika dan integritas dalam profesi IT adalah proses pendidikan yang berkelanjutan. Ini mencakup pelatihan tentang prinsip-prinsip etika, diskusi tentang kasus-kasus nyata, dan refleksi tentang nilai-nilai pribadi dan profesional. Lalu ada beberapa kode etik yang ada di profesi programmer. Itu yang pertama ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Programmer memiliki tanggung jawab ini untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua itu kejujuran, ialah dasar dari setiap praktek profesional seorang programmer yang selalu transparan dan jujur dalam melaporkan kemajuan pekerjaan, kesulitan yang dihadapi, serta hasil akhir yang diperoleh. Lalu perlindungan privasi dan data pengguna. Perlindungan ini adalah hal yang sangat penting dalam dunia digital saat ini. Programmer harus memastikan bahwa setiap aplikasi atau sistem yang mereka buat mematuhi standar keamanan data yang ketat dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi pengguna. Lalu penghindaran konflik kepentingan. Situasi ini di mana kepentingan pribadi atau finansial dapat mempengaruhi keputusan profesional mereka. Lalu ada pengembangan berkelanjutan dalam pengetahuan dan keterampilan IT. Nah, teknologi informasi berkembang sangat cepat sehingga programmer harus berkomitmen untuk terus pengembangan pengetahuan dan keterampilan mereka agar setiap kompetitif dan relevan di industri. Lalu ada keamanan siber, yang dimana aspek ini sangat krusial dan dalam pengembangan IT ini. Programmer harus memastikan bahwa perangkat lunak yang mereka buat aman dari potensi ancaman dan kerentanan seperti peretasan dan malware. Terus ada tanggung jawab bidang IT itu. Yang pertama itu keamanan siber. Tanggung jawabnya itu harus memastikan bahwa aplikasi yang ada dari perangkat lunak yang mereka kembangkan itu atau mereka buat aman dari potensi ancaman siber seperti peretasan, virus, dan kebocoran data. Terus contoh penerapannya itu programmer harus menerapkan enkripsi dan pengelolaan data sensitif. Terus ada privasi data, yang dimana programmer bertanggung jawab untuk melindungi privasi data pengguna untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Contoh penerapannya, programmer harus mengembangkan aplikasi sosial media bahwa pengguna memberikan persetujuan yang jelas sebelum data mereka dikirimkan. Lalu ada pengembangan perangkat lunak, yang dimana programmer harus mengembangkan perangkat lunak yang tidak hanya efektif dan juga harus etis. Terus contoh penerapannya adalah aplikasi ini untuk pengawasan atau monitoring. Programmer harus memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak melanggar privasi pengguna. Lalu ada kualitas dan keandalan perangkat lunak. Ada itu
Tanggung jawab programmer harus memastikan bahwa perangkat lunak yang mereka kembangkan berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Contoh penerapannya adalah programmer mengembangkan aplikasi e-commerce harus menguji perangkat lunak secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fungsi seperti pencarian produk atau proses penyebaran dan pengiriman berjalan dengan lancar. Lalu ada keberlanjutan dan pemeliharaan perangkat lunak, yaitu tanggung jawab programmer juga harus mempertimbangkan keberlanjutan perangkat lunak setelah dirilis dan menyediakan dukungan dan pemeliharaan untuk menangani bug dan pembaruan fitur. Contoh penerapannya, seorang programmer bertanggung jawab untuk memperbaiki bug yang dilaporkan oleh pengguna. Nah, terus ada pelanggaran kode etika programmer, yang dimana ada yang pertama itu ada kasus penyalahgunaan data pribadi oleh programmer, di mana tahun 2021 sebuah perusahaan teknologi Indonesia dihadapkan dengan kasus di mana seorang programmer menggunakan data pribadi pengguna tanpa izin dan untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran etik yaitu penyalahgunaan data pribadi tanpa izin dan dapat merugikan publik dan melanggar hak privasi pengguna. Lalu tidak meminta izin kepada pengguna untuk menggunakan data pribadi mereka. Terus saran pencegahannya itu untuk implementasi kebijakan pelindungan data pribadi yang lebih efektif. Pelatihan untuk programmer mengenai etika privasi dan kepentingan pengamanan data. Lalu kasus 2 itu penggunaan perangkat lunak bajakan oleh programmer pada tahun 2020, di mana sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak di Indonesia diketahui menggunakan perangkat lunak bajakan untuk mendukung pengembangan produk. Pelanggaran kode etiknya, penggunaan perangkat lunak bajakan merusak kualitas produk dan dapat mengaruhi pada pelanggaran hukum terhadap hak cipta. Dan penyalahgunaan perangkat lunak bajakan mengurangi integritas profesi IT. Saran pencegahan penggunaan perangkat lunak dengan lisensi yang sah dan berbasis hukum. Sosialisasi tentang pentingnya mematuhi lisensi perangkat lunak kepada seluruh anggota. Yang ketiga, itu manipulasi data oleh programmer dalam sistem keuangan 2022, di mana seorang programmer bekerja di perusahaan teknologi finansial terlibat dalam memanipulasi data untuk menguntungkan dirinya secara pribadi. Ia memanipulasi transaksi keuangan yang terjadi dalam sistem untuk memperoleh keuntungan pribadi yang cukup besar. Pelanggaran kode etiknya itu memanipulasi data transaksi keuangan, merusak kepercayaan terhadap integritas sistem data dan disajikan oleh pengguna. Tindakan tidak jujur oleh seorang profesional IT merusak reputasi oleh secara keseluruhan. Saran pencegahan, implementasi seorang audit yang lebih ketat untuk melacak perubahan dalam data transaksi. Pelatihan dan penerapan prinsip kejujuran yang kuat dan setiap aspek pekerjaan programmer. Nah, ini ada kesimpulan dari presentasi saya. Pelanggaran etika dalam profesi programmer dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi keamanan data, reputasi perusahaan, dan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap programmer untuk memahami dan mengikuti kode etik yang berlaku, serta menjaga standar keamanan dan transparansi dalam setiap aspek pekerjaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya ini. Saya minta maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.